2 tahun absen menyapa warga ibu kota dan sekitarnya, tahun 2022 Pekan Raya Jakarta kembali dibuka, kendati masih dalam suasana pandemi. Kegiatan ini akan digelar selama 39 hari dari tanggal 9 Juni hingga tanggal 17 Juli. Untuk melihat situasi terkini di sana, saya akan sapa rekan saya, Reza Ramadan. Selamat sore, Reza. Ya Reza, setelah 2 tahun absen, PRJ akhirnya dibuka. Ini bisa Anda ceritakan keseruan Pekan Raya Jakarta 2022. Bagaimana antusiasme pengunjung? Ya, Benny, benar sekali memang untuk antusiasme pengunjung dapat saya sampaikan. Semakin sore, ini jumlah pengunjung yang datang ini semakin ramai. Mungkin Anda dapat melihat di kanan kiri saya ini cukup banyak masyarakat yang berlalu lalang. Ini dibandingkan pada tadi sekitar pukul setengah 4 sore ketika loket dibuka, jumlahnya ini lebih banyak. Dan diprediksi pada malam hari nanti jumlah pengunjung akan lebih banyak lagi, Benny. Karena kalau hari Jumat sendiri biasanya banyak masyarakat memilih untuk menghabiskan waktu setelah pulang kerja untuk mencari alternatif untuk berwisata, untuk menghabiskan waktu. Oleh karena itu diprediksi pada malam ini jumlah pengunjung akan lebih banyak lagi. Terlebih bahwa nanti malam ini juga ada konser musik, Benny. Jadi di acara Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2022 setiap harinya ada konser musik menghadirkan musisi-musisi lokal di mana setiap harinya musisi ini tampil secara bergantian. Kemarin misalnya ada band The Rain dan pada malam ini akan ada Danny Frost yang akan tampil pada pukul 8 malam nanti. Dan selain itu juga memang untuk segala pameran yang disajikan di Jakarta Fair 2022 ini juga cukup menggoda, Benny, karena cukup banyak diskon dan juga berbagai multi produk mulai dari perangkat elektronik, lalu juga ada dari fashion, terus ada otomotif dan sebagainya macamnya, di mana ada sekitar 2.500 perusahaan dan juga lini bisnis yang ikut berpartisipasi dalam event Jakarta Fair 2022 pada tahun ini, dan juga ada sekitar lebih dari 1.300 stand. Jadi ini dapat menjadi pilihan bagi Anda untuk mencari-cari barang-barang ataupun mencari diskon. Mungkin ini menjadi salah satu tempat yang tepat untuk Anda, Benny. Ya Reza, tadi Anda menyebut ini ramai sekali dan juga ada banyak stand yang diskon begitu, ada ribuan stand di sana. Ini kalau Anda boleh sampaikan, ini ada stand apa saja yang diserbu pada PRJ kali ini? Ya, Benny, kalau untuk stand ini sangat beragam, Benny, karena ini multi produk. Ini adalah pameran multi produk terbesar di Asia Tenggara. Tentunya ini sangat luas sekali, di mana ada lebih dari 5 hall dan semuanya terisi penuh, dan juga ada lebih dari 1.300 stand. Dan ini juga barang-barang yang dipamerkan ini juga sangat beragam. Seperti tadi saya bilang, ada dari elektronik, lalu ada dari otomotif, ada fashion dan sebagainya macamnya. Dan selain itu juga ada juga stand-stand yang dikhususkan untuk UMKM. Jadi tidak hanya untuk brand-brand besar, namun ini juga mengakomodir UMKM, lalu juga terkait dengan UMKM daerah, misalnya ada Anjungan Jakarta, Anjungan Jawa Timur, dan sebagainya macamnya. Jadi ini dapat mengakomodir kita untuk mencari misalnya kerajinan tangan hingga otomotif dan sebagainya macamnya, Benny. Kalau Anda melihat dari pukul setengah 4 tadi hingga sekarang ini, stand yang paling ramai pengunjungnya, mungkin di stand di belakang Anda atau stand apa nih? Stand makanan kah yang ramai dikunjungi? Ya, Benny, sebenarnya kalau untuk ramainya ini masing-masing memiliki perbedaan sendiri, Benny. Jadi biasanya kalau malam hari stand-stand ataupun festival makanan ini akan lebih dipenuhi, karena biasanya ketika malam hari banyak masyarakat ataupun pengunjung yang menghabiskan untuk makan malam, karena itu mereka memburu kuliner. Lalu ketika sore hari ini biasanya ramainya adalah untuk wahana anak-anak, karena banyak anak kecil yang di sini, keluarga yang membawa anak-anak untuk mereka bermain di area permainan, di mana di sini juga ada wahana permainan, beragam wahana permainan yang dapat dinikmati oleh anak-anak, dan juga berbagai pameran-pameran sebenarnya juga tidak kalah ramainya. Jadi memang kalau dapat saya gambarkan, ini hampir di setiap jengkal di Jakarta Fair 2022 ini selalu dipadati oleh pengunjung, Benny. Reza, ini kan ramai sekali di sana dan memang sudah ada pelonggaran untuk penggunaan masker begitu ya. Kalau Anda melihat di sana pengunjung, ini banyak yang menggunakan masker atau tidak? Mengingat ini juga di ruang terbuka begitu ya. Bagaimana Reza?
Ya, Benny, memang kalau terkait dengan penyelenggaraan Jakarta Fair 2022 memang yang membedakan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya adalah terkait adanya protokol kesehatan, Benny. Jadi karena saat ini situasinya masih pandemi, oleh karena itu ada beberapa penyesuaian aturan. Misalnya kalau untuk masuk, ini kita harus wajib minimal vaksin dosis kedua dan itu dibuktikan melalui scan barcode aplikasi Peduli Lindungi dan juga pengunjung yang masuk ini diharuskan untuk pengetesan suhu tubuh. Lalu juga dihimbau bagi masyarakat untuk membeli tiket dapat dilakukan secara online untuk menghindari kontak fisik dan juga dihimbau untuk dapat menggunakan masker di area terbuka. Kalau dari pemantauan saya memang kalau dilihat sekilas ini setengah-setengah kayaknya nih Benny. Jadi ada yang pakai masker namun juga karena mereka tahu ini area terbuka jadi mereka melepas masker. Namun yang pasti memang untuk pengawasan sendiri dari pihak petugas ini juga melakukan sosialisasi melalui pengeras suara agar masyarakat ini dapat mematuhi peraturan dan juga untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan sebelumnya. Benny. Ya baik, Reza, ini terakhir. Ini ada info harga tiket masuk ini berbeda-beda setiap hari. Ini bisa Anda ceritakan nih, apa sebenarnya yang membuat perbedaan harga tiket setiap hari ini? Apakah memang ada pertunjukan yang unik setiap harinya atau ada sesuatu yang lain? Ya, jadi yang membedakan itu karena terkait dengan benefitnya, Benny. Jadi kalau untuk harga tiket ini terbagi menjadi dua kategori. Jadi pertama kategori hanya tiket masuk, ada juga kategori tiket masuk bersama dengan tiket konser atau bundling. Nah, jadi kalau untuk tiket yang masuk ini kisarannya antara sekitar 30.000 hingga 50.000. Jadi hari Senin itu 30.000, lalu hari Selasa sampai Jumat itu 40.000 dan hari Jumat dan Minggu, maksud saya hari weekend itu 50.000. Nah, kalau bersama konser ini harganya beda lagi. Jadi 60.000 hingga 100.000. Jadi kalau hari Senin itu 60.000, lalu hari Selasa hingga Kamis itu 70.000, lalu Jumat sampai Minggu itu 100.000. Jadi ini tergantung apakah Anda datang ke sini hanya ingin melihat-melihat atau Anda ingin melihat sambil menyaksikan konser. Gitu, Weni. Baik, jadi ternyata memang ada bundling begitu ya dengan acara lain. Ini hari Jumat dan juga besok libur, nanti malam konsernya kemungkinan besar akan ramai begitu ya. Terima kasih Reza, selamat bertugas kembali.